Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini ibu-ibu pemilik warteg? Semoga sehat selalu. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai risi kas, terus dampaknya apa terhadap operasional, terus gimana caranya pencatatan itu bisa meningkatkan omset kita gitu ya. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai hubungan antara pencatatan dan akses ke kredit usaha rakyat atau KUR gitu ya. Nah, jadi di sini kita bahas dulu KUR itu apa sih gitu ya. Jadi KUR itu adalah program dari pemerintah untuk UMKM atau usaha mikro kecil menengah, di mana pinjaman bunga itu rendah bahkan disubsidi oleh pemerintah. Nah, biasanya pinjaman ini itu disalurkan lewat beberapa bank. Contohnya seperti ada Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan juga beberapa bank daerah gitu ya. Nah, tujuannya apa sih pemerintah bikin program pinjaman ini gitu ya? Jadi tujuannya adalah untuk membantu UMKM seperti pemilik warteg gitu misalnya, untuk mereka bisa membeli peralatan atau tambahan modal kerja. Tapi di sini ada syarat yang penting, yaitu adalah pencatatan laporan keuangan, di mana minimal yang diminta di sini adalah 3 bulan ke belakang. Nah, kenapa sih bank itu butuh laporan keuangan gitu ya? Apakah hanya untuk formalitas? Apakah memang digunakan gitu ya? Jadi laporan itu adalah raport usaha, di mana bank ingin mengetahui apakah usaha yang dijalani yang akan melakukan peminjaman ini usahanya untung, rugi, atau stagnan. Nah, mereka itu tidak minta neraca seperti perusahaan besar, jadi cukup simpel ya, tadi hanya cukup pencatatan keuangan aja gitu. Nah, apa aja sih yang harus dicatat? Biasanya itu ada catatan arus kas harian, rekapan laba rugi bulanan, jadi untung ruginya itu dicatat, misalnya di bulan Januari untung, Februari untung, Maret untung, misalnya karena harus bayar THR gitu misalnya ya lah, tahunnya bulan April ada kerugian, tapi misalnya ntar di bulan Mei untung lagi dan seterusnya. Nah, itu yang ingin bank lihat gitu ya. Secara opsional, kalau kita punya beberapa pinjaman lain-lain, itu juga baiknya dilampirkan gitu. Jadi bank tahu, oh ternyata usaha ini juga masih ada punya pinjaman dan sisanya tinggal berapa lama lagi dan sebagainya. Nah, tanpa dokumen-dokumen tersebut, pengajuan KUR pasti ditolak. Nah, di sini saya mau cerita sedikit mengenai kisah Ibu Siti, di mana dia itu memiliki warteg namanya Maknyus Lezat, misalnya di area Bekasi, tapi ternyata Bu Siti ini gagal dalam pengajuan pinjaman KUR-nya gitu. Nah, jadi di sini dia ingin pinjam misalnya 15 juta rupiah, terus dia sudah bawa dokumen-dokumen pribadi seperti ada KTP, ada KK, terus ada juga surat usaha, tapi ternyata dia tidak punya laporan keuangan. Nah, kalau dia tidak punya laporan keuangan, petugas bank pasti tidak bisa menyetujui pengajuan pinjamannya. Nah, jadi sekarang saya mau kasih juga nih cerita sukses pengusaha lain, kita sebut di sini namanya Pak Umar gitu ya. Nah, Pak Umar ini adalah pemilik warung Padang kecil di area Depok misalnya. Nah, di sini dia melakukan pencatatan transaksi sejak dia pernah ikut pelatihan di 6 bulan lalu misalnya gitu. Nah, di sini dia mengajukan KUR sebesar 10 juta rupiah di BRI. Nah, yang dia bawa apa aja sih ke BRI? Nah, salah satunya itu ada buku kas 3 bulan terakhir, terus ada juga rekapan laba rugi, tadi total penjualan dia per bulan, apakah untung apakah rugi. Terus dia juga bawa dokumen pribadi seperti KTP, KK, juga NIB. Nah, di sini dia akan dilakukan survei oleh pihak bank. Kalau surveinya berjalan lancar, nanti pinjamannya bisa cair, di mana nanti Pak Umar ini akan menggunakan uang tersebut untuk membeli misalnya kompor baru dan juga kulkas baru gitu ya. Dengan kompor baru dia bisa masak makanan lebih cepat misalnya. Terus dengan kulkas baru ini dia bisa menyimpan bahan makanan lebih lama, jadi makanan-makanannya lebih fresh gitu ya. Nah, dua hal tersebut itu punya dampak ke operasional bisnisnya, di mana omsetnya bisa naik menjadi lebih tinggi karena customernya lebih puas. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah kunci, bukan hanya formalitas. Tanpa laporan kita tidak bisa lakukan namanya peminjaman tadi, karena resikonya tinggi banget nih untuk si peminjam gitu. Terus dengan laporan kita juga bisa menghindari beberapa denda pajak, karena pajak itu melihat berapa banyak sih hasil penjualan yang didapat oleh suatu bisnis gitu ya. Kalau misalnya masih di bawah range sekian, itu bisa tidak kena pajak gitu. Nah, dan itu bisa dibuktikan dengan laporan keuangan. Jadi laporan itu apa? Itu adalah bukti usaha di mana usahanya misalnya sehat dan siap tumbuh. Jadi gimana sih cara memulainya gitu kalau kita mau melakukan peminjaman tadi ya. Jadi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari mengenai buku kas harian, di mana kita melakukan pencatatan harian mengenai kas kita. Terus kita juga udah punya misalnya strategi menggunakan amplop, di mana kita menyimpan struk pembelian kita atau pembelanjaan kita. Terus kita juga melakukan rekonsiliasi kas setiap malam, agar pencatatan keuangan kita setiap malam itu terlihat ya hasilnya tuh untung atau rugi. Yang bisa kita lakukan kalau kita punya laptop gitu ya, kita bisa setiap minggu malam melakukan rekap pencatatan keuangan ke Excel misalnya. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop tadi. Terus pada akhir bulan kita juga merangkum menjadi laporan laba atau rugi.
Jadi semua pencatatan keuangan itu kita lihat totalnya di akhir bulan. Apakah untung, apakah rugi. Nah, setelah 3 bulan, kita bisa bawa laporan itu ke bank beserta dokumen-dokumen pribadi tadi untuk kita lakukan pengajuan pinjamannya. Mungkin ibu-ibu juga bertanya, apakah laporan yang dibuat dengan tulis tangan sendiri itu bisa diterima gitu ya? Nah, sebenarnya jawabannya itu adalah bisa, asal angka yang dicatat itu masuk akal dan juga konsisten. Lalu angkanya itu juga sesuai dengan kondisi warung di lapangan. Jadi tidak mengada-ngada gitu ya. Nah, contoh warung misalnya di sini mengklaim omsetnya itu 2 juta rupiah, padahal warungnya itu sepi, penjualannya sedikit gitu ya. Jadi jumlah transaksi yang dicatat itu sedikit, tapi kok uangnya besar gitu, bisa 2 juta per hari. Juga sebaliknya, misalnya warungnya ramai, tapi yang dicatat itu uangnya kecil. Misalnya per hari jualannya cuma 300.000 rupiah, padahal aslinya pelanggannya ada banyak banget di situ yang datang. Kuncinya di sini, kita sebagai peminjam dan pemilik usaha, kita harus jujur dan juga konsisten. Jadi sebagai penutup, di sini saya ingin memberi tips gitu ya. Tambahan modal itu bisa menjadi pembeda antara usaha yang stagnan dan juga usaha yang berkembang. Karena tadi kompor baru, pemilik usaha bisa melakukan masak dengan lebih cepat. Terus dengan freezer baru, stok-stok bahan makanan menjadi lebih segar. Nah, terus kalau kita bikin estalase yang lebih bagus gitu ya, atau lebih baru, pelanggan juga jadi lebih percaya karena terlihat lebih bersih misalnya. Nah, semua peningkatan itu butuh dana. Jembatannya salah satunya adalah KUR, di mana KUR ini bisa memberikan kita modal untuk membelikan aset-aset tadi yang saya sudah sebut gitu. Nah, dan tiket ke KUR itu adalah laporan keuangan. Jadi saat ibu menuliskan angka pada malam ini, bayangkan itu sebagai jalan menuju pendapatan dana baru gitu ya, untuk meningkatkan performa bisnis yang ibu jalani. Nah, tindakan praktis yang bisa kita lakukan per besok misalnya gitu ya, kita simpan semua struk yang kita dapat dari belanja, terus kita juga catat semua transaksi, terus kita juga jadikan minggu malam sebagai waktu untuk merekap semua transaksi tersebut. Dalam 3 bulan, ibu nanti sudah punya ada laporan keuangan tadi, terus sudah punya data untuk dievaluasi oleh pihak bank, terus juga bahan untuk mengajukan pinjaman resmi. Jadi terima kasih ibu-ibu sudah mengikuti 5 video dalam modul 1 ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus untuk belajar, karena nanti kita akan mengeluarkan modul 2 yang bisa membantu lebih detail lagi bagaimana cara melakukan pencatatan keuangan gitu ya. Nah, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.